DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis versi monolog. Dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Episode ini akan rilis pada bulan 12, bulan Desember, tanggal 31 2021 ya. Jadi ini adalah untuk episode akhir tahun lah ceritanya, atau refleksi atau apa gitu ya, kurang lebih minta temanya terkait dengan itu. Walaupun sebenarnya agak lucu juga sih maksudnya ya, penanggalan kalender dan yang kita pakai adalah penanggalan Masehi kan sebenarnya adalah ya, sebenarnya semua jenis penanggalan kan itu adalah cara kita memodelkan apa ya istilahnya, memodelkan fenomena alam gitu agar berpola gitu, bahwa ternyata memang berdasarkan ilmu pengetahuan ternyata revolusi bumi itu terjadi dalam 1 tahun kayak gitu, dengan kurun waktu di bumi adalah 365 hari kayak gitu normalnya kalau tahun biasa kayak gitu. Untuk memodelkan dan digunakan untuk apa namanya istilahnya waktu-waktu pada zaman dulu, kalau untuk terutamanya digunakan untuk menandakan waktu atau musim-musim tertentu gitu, karena kan efek revolusi itu berpengaruh pada musim gitu, kapan musim tanam, kapan musim salju, yang kayak gitu-gitulah ya sebenarnya tujuan utamanya kayak gitu. Agak aneh karena sekarang kan memang udah mulai agak chaos juga ya sebenarnya. Walaupun masih cukup mungkin errornya masih dalam kurun beberapa minggu atau mungkin udah nyampe 1 bulan belum ya terkait dengan musim-musim tersebut gitu. Tapi udah mulai agak sedikit error. Jadi sebenarnya permodelan yang kita buat terkait dengan tahun ini harusnya mungkin perlu di-challenge lagi dan dibikin lebih relevan lagi terhadap zaman agar kita bisa bikin model-model yang lebih bagus. Kalau saya sendiri sebenarnya merayakan ulang tahun ya merayakan tahun baru ya sekedar ini aja sih, sekedar apa namanya, ngikutin tren aja lah, ngikutin teman-teman. Cuman kalau di keluarga memang kebetulan bapak saya itu lahirnya waktu masih hidup ya. Ya iyalah ya, waktu masih hidup lahirnya sudah mati juga tetap sih lahirnya dia itu tanggal 1 Januari, dan ada salah satu sepupu saya itu lahirnya itu 31 Desember. Jadi kalau dulu sih biasanya kita dan kalau rumah saya ya kalau di Jakarta itu kan kayak orang Betawi gitu. Jadi satu gang itu rata-rata keluarga semua lah, ada beberapa rumah di situ yang dimiliki oleh keluarga kami kayak gitu. Jadinya kalau dulu sih suka bikin pesta tahun baru lah dalam rangka ya sekaligus ada ulang tahun sepupu, ada ulang tahun bapak saya kayak gitu. Jadinya disekalianin. Tapi kalau secara spesial kayak misalnya menunggu detik-detik apa ya, kayaknya enggak sih, enggak terlalu matters juga sih ya buat saya kayak gitu. Paling hanya sebagai kalau dalam konteks bisnis ya tentu saja dalam artian kita memotong atau menutup buku lah, ibaratnya menutup buku tahun 2000 tahun sebelumnya menuju membuka lembaran baru atau membuka buku secara keuangan di lembaran di tahun berikutnya kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau secara muatan personalnya atau muatan emosi personal sih sebenarnya nggak terlalu ada ya kalau secara pribadi kayak gitu. Nah, tapi memang tahun ini adalah tahun yang menarik ya. Sebenarnya sama ya, COVID juga masih berlangsung gitu. Walaupun sudah mulai menurun dan
sudah ramai banget di jalanan. Saya juga beberapa minggu terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini sering berpergian menggunakan pesawat. Itu udah penuh sih seatnya ya. Paling hanya beberapa saja yang kosong. Jadinya kayaknya udah mulai normal. Ya mudah-mudahan normal, beneran normal ya. Dan juga Indonesia secara umum jauh lebih bagus dibanding negara-negara yang lain kayak gitu kalau saya lihat ya. Share performanya entah itu karena trigger, ya mudah-mudahan aja bener gitu ya, karena triggernya beneran trigger parameter kesehatan, bukan gara-gara ada ada Grand Prix atau ada badminton kemarin atau ada sepak bola. Oh sorry ada telepon tadi. Ya mudah-mudahan tetap berlangsung baik lah, beneran baik kayak gitu. Tapi kalau diminta refleksi sebenarnya tahun ini kalau saya pribadi banyak memulai sesuatu yang baru gitu. Ada yang sudah mulai terbentuk bahkan formnya kayak gitu, kayak digitalize kan, kita mulai seriusin DGTLZ ya, kita mulai seriusin, Altek juga sudah mulai running gitu, dan ada beberapa inisiatif di bidang pendidikannya yang saya lakukan juga sama istri saya, itu udah mulai running juga. Kalau Kiwi as it is aja gitu, alhamdulillah growth-nya juga bagus kayak gitu. Banyak hal secara bisnis yang memang patut disyukuri ya kalau menurut saya secara perolehan di tahun 2021 ini kayak gitu. Dan mudah-mudahan di tahun 2022 itu bisa meningkat lagi, dan juga dalam ada beberapa inisiatif sebenarnya yang masih pengen saya jalanin kayak gitu. Dan memang kemarin ini saya baru sekarang pokoknya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu, saya sempat ngikut tes semacam kayak tes psikologi gitu yang dibikin sama Founder Institute gitu. Founder Institute itu adalah sebuah lembaga yang untuk pengembangan entrepreneurship lah atau startup secara khusus gitu, secara khusus membina entrepreneur foundernya atau entrepreneurnya kayak gitu. Dan di situ memang salah satu poin tingginya adalah saya tuh memang bagus bukan memuji ya, tapi salah satu poin plusnya adalah memang bagus di fase inisiatifnya kayak gitu, di fase inisiatif dan fase ideation dan di apa ya ya di innovationnya lah kayak gitu. Makanya saya sering kali sebagai kekurangan juga sebenarnya saya menyikapi ini ya, saya sering kali tuh cepat dalam menangkap ide-ide kayak gitu dan merealisasikan jadi something gitu. Jadi kalau dalam fase, misalnya kalau ngomongin fase startup gitu kan, ada fase ideation atau misalnya lalu scale atau lalu growth lalu scale kayak gitu. Nah saya tuh sangat kuat di fase-fase awal itu gitu. Sedangkan kalau untuk pengembangan yang lebih besar ini belum ada pengalaman sebenarnya, jadinya memang masih stuck di situ. Walaupun ya akhirnya dan ini juga saya sadari beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya saya aminin juga sih, maksudnya ya udah daripada kesana saya nyaman dan saya suka di sini kayak gitu, di fase misalnya ideation, membuat sesuatu yang baru lagi, saya nyaman di situ, ya udah tetap kuat di situ aja. Ketika nanti sudah mulai misalnya waktunya untuk di grooming untuk lebih besar, scaling dan segala macam, kita transisikan ke orang yang memang lebih capable gitu. Karena ngapain juga melakukan suatu hal yang nggak terlalu saya nyaman ya atau suka kayak gitu. Pada akhirnya sih ujungnya berdamai. Jadi memang dari sisi ininya ya, dari sisi itu poinnya cukup tinggi, tapi saya melihat itu sebagai kekurangan juga gitu. Jadinya kayaknya mendingan fokus ke yang kita suka aja sih kalau saya pribadi kayak gitu. Terus progres dari si ngobrol bisnis ini juga alhamdulillah gitu ya. Di tahun ini kan ada wrap up-nya si siapa namanya dari Spotify kayak gitu. Dan itu juga kaget sih, ternyata peningkatan pendengarnya cukup signifikan. Terus juga yang menarik adalah ada berapa ratus gitu. Sebenarnya nggak gede-gede banget ya pendengar si ngobrol bisnis ini, karena kan memang siapa sih yang mau dengerin ngobrol bisnis? Saya nggak jarang gitu yang orang memang suka dengerin
podcast serius lah. Biasanya podcast kan mindsetnya masih untuk hiburan atau nyari insight mungkin ya ada ya. Tapi masih nyari hiburan gitu. Dan saya sendiri pun walaupun ada juga beberapa podcast serius yang saya ikutin kayak gitu. Tapi mostly terutama kalau di Indonesia mindsetnya adalah nyari hiburan gitu. Makanya yang cukup tinggi adalah podcast apa namanya istilahnya komedi lah kayak gitu. Tapi ternyata ada, dan kalau di Spotify Wrap-nya itu dia ada apa namanya? Ada jumlah orang-orang yang mendengarkan podcast ini lebih banyak dari podcast lainnya yang dia dengarkan kayak gitu. Dan itu ada berapa ratus gitu ternyata. Ya, saya sangat berterima kasih ya kalian mendengarkan podcast ini dan mendengarkan racauan saya atau juga ngobrol-ngobrol bisnis dengan para narasumber. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi terutama yang beberapa ratus ini yang beberapa ratus orang gak nyampe 1000 sih yang khusus untuk yang mendengarkan podcast Ngobrol Bisnis jauh lebih banyak dibanding podcast-podcast yang didengarkan lainnya. Itu ya saya appreciate, terima kasih banyak. Kalau apa ya, kita sebenarnya ini sih ya nggak usah deh. Kayak terlalu songong banget. Jadi sebenarnya podcast Ngobrol Bisnis itu punya kaos, cuman kaosnya kita kasih buat si narasumber gitu. Cuman enggak lah kayaknya untuk yang mendengarkan. Kalau ada yang mau aja ya masih ada sisa. Di tahun ini masih ada sisa 2 atau 3 lah ya. Kalau ada yang mau nanti silakan DM ataupun email aja lah ke saya kayak gitu. Nanti mungkin saya kirimin. Terus ya progresnya juga itu sih yang paling menyenangkan, ternyata ada ya yang mendengarkan lumayan lah gitu secara general gitu, secara umum tuh bagus. Cuman ya tadi untuk khusus orang-orang yang mendengarkan jauh lebih banyak dibanding podcast lainnya, itu saya sangat-sangat terima kasih kayak gitu. Ya balik lagi ke ngobrol ke bisnis ya secara umum tadi, walaupun target ya alhamdulillah tercapai, beberapa target agak miss, cuman ya kita masih berjuang dan mudah-mudahan di tahun depan juga akan jauh lebih bagus gitu. Dan memang iya tadi kalau balik lagi ke poin yang tes yang saya ikuti di Founder Institute tuh justru kekurangannya adalah, kalau dari menurut Founder Institute itu adalah kekurangannya atau yang lack of skill atau competence atau psikologis atau psychological trait lah pokoknya, menurut mereka itu adalah competitiveness saya gitu. Competitiveness saya sebagai founder atau entrepreneur tuh kurang tinggi kayak gitu. Jadi di bawah rata-rata, cuman berapa persen, 70% atau berapa lah kayak gitu. Sedangkan yang top tadi poin-poin kayak innovation dan lain-lain kayak gitu. Tapi competitionnya tuh nggak terlalu tinggi. Nggak tahu kenapa sih ya, ini kayak memang, padahal sebenarnya mungkin saya meyakini itu adalah poin yang seharusnya bagus banget dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu. Karena ketika ngelihat pesaingnya jauh lebih unggul, harusnya dia bagaimana caranya agar bisa lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah ternyata hal itu tidak terlalu saya miliki atau tidak terlalu saya sukai kayak gitu ya. Jadinya memang ya nggak tahu kenapa juga ya, bingung juga sih, kayaknya itu nature-nya ya, dan juga mungkin terbentuk dari lingkungan dan segala macam. Walaupun ya sebenarnya bisa di-trigger ya kalau menurut artikel yang saya baca dari si Founder Institute itu gitu. Tapi memang kayaknya stand saya nggak berubah sih dari beberapa podcast yang lalu, monolognya atau beberapa tahun lalu ya, yang ketika saya ngomongin masalah apa yang mau kita kejar gitu ya sebenarnya, atau apa yang mau dalam konteks ya sorry ada telepon lagi, tadi apa ya, iya stand saya nggak berubah gitu. Jadi kalau saya lebih prefer ya, walaupun ada idiom ya, ada idiom tuh apa ya namanya tuh, money talks ya, wealth itu silent kayak gitu. Dan ini fakta banget ya dalam beberapa konteks saya ketemu, bahkan ya tadi dalam perjalanan beberapa minggu terakhir ini saya kan beberapa kali ke Kalimantan gitu, dan salah satunya tuh ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin gitu. Dan di sana tuh ada 2 haji yang paling kaya lah di sana gitu. Di rumahnya tuh bahkan punya, di belakang rumahnya tuh punya landasan apa sih namanya,
landasan pesawat gitu ya. Itu saking kaya aja kayak gitu. Dan itu low profile aja sih, maksudnya tidak terlalu apa ya, ya benar idiom tersebut ya, money talks dan juga wealth itu silence kayak gitu. Saya juga pernah nonton ada video ya, ada video di YouTube yang menceritakan ya konteks itu juga money talks and wealth silence itu. Yaitu orang-orang super atau ultra bahkan ya, dia nyebutnya kalau nggak salah videonya tuh ultra rich in German kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang ultra kaya di Jerman kayak gitu, dan mayoritas yang apa ya, yang berhasil di interview di situ gitu, itu adalah orang-orang yang silent gitu, maksudnya mereka tidak show off, tidak apa ya, bahkan cenderung tidak masuk ke ruang publik kayak gitu. Jadi relatif hanya sangat berbeda dengan yang Amerika kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan culture juga gitu. Kalau yang Amerika cenderung show off, lalu jadi public figure ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi kalau yang di Jerman rata-rata tuh silent gitu, dengan beberapa pertimbangan gitu ya, kayak misalnya takut nanti anaknya diculik, terus juga berapa ya namanya, lebih melihat kayak apa namanya, beda kultur masyarakatnya gitu. Kalau di sana kalau kayaknya kaya banget kayak gitu, sekaya mereka kayak gitu, ultra rich kayak gitu, itu cenderung kayak dicurigai kayak gitu, ini dapat duitnya dari mana dan segala macam. Apalagi Jerman kan punya masa lalu yang cukup kelam ya, itu juga salah satu faktor situ, yaitu terkait dengan Nazi. Ini lo kayaknya dari Nazi nggak gitu. Sangat berbeda dengan Amerika yang sangat mengapresiasi orang yang kaya kayak gitu. Yang apa, kalau di video tersebut dijelaskan seperti itu gitu. Kalau di Jerman rata-rata nggak kayak gitu, nggak sebegitunya mengapresiasi, justru malah nanti curiga, terus jadi ada segala macam. Jadi rata-rata menyembunyikan gitu, nggak terlalu bergaul gitu. Dan saya lihat juga 2014 itu saya sempat dulu ketika lagi itu baru lulus lah, mungkin 2 tahunan baru lulus ya. Saya lulus 2011, 2012 ya, 2-3 tahun baru lulus. Saya sempat ke Jerman, dan bukan ketemu orang so ultra rich-nya ya, tapi saya ketemu salah satu mungkin ultra rich dari Indonesia yang ponakannya. Jadi waktu itu adalah saya ke Jerman itu adalah konteksnya adalah ada acara namanya Global Media Forum. Waktu itu saya punya bisnis namanya Majalah Inovasi, dan kita juga diundang ke sana kayak gitu. Sebagai pencapaian tertinggi ya waktu itu dari kita startup yang baru-baru mulai lah pada waktu itu, namanya Majalah Inovasi. Di sana kita ketemu adalah salah satu media Indonesia gitu yang sangat besar, yaitu MNC sebut saja. Ya pokoknya terahnya MNC lah gitu. Dan di situ rata-rata para profesionalnya gitu. Cuman ada satu yang memang lagi ada satu klannya owner dari MNC tersebut, grupnya lah ya gitu. Kebetulan lagi sekolah di Jerman, baru lulus dan masih di Jerman atau di Belanda atau di Inggris lah kayak gitu. Saya lupa, pokoknya pokoknya di Eropa juga kayak gitu. Jadi dia juga datang gitu, ditemenin dengan profesional-profesional yang bekerja di MNC tersebut. Dan akhirnya kan dia baru lulus, jadi usianya baru 23 atau 24 lah. Jadi bedanya sangat dikit dengan saya gitu, baru setahun atau 2 tahun kayak gitu. Dan ngobrol-ngobrol juga, ya itu adalah apa namanya ya, udah designated banget sih menurut saya ya, tracknya dia nanti ini setelah pasca lulus kerja di mana, bahkan udah mulai digawang-gawangi atau diaruh-aruhin dengan lo coba join nih, ada Global Media Forum, siapa tahu nanti lo akan take over. Ya dengan tidak bahasa tersirat ya, lo mungkin akan handle masalah bisnis media kita juga dalam keluarganya. Dalam diskusi kami, saya dengan dia juga seperti kurang lebih dalam konteks berbicara seperti itu. Tentu saja itu privilege gitu, dan juga tapi udah sangat predicted lah gitu. Dan bagus juga gitu, rata-rata orang-orang yang punya privilege dari keluarga kaya, apalagi super kaya atau ultra kaya tadi gitu ya, pasti relatively ya akan begitu gitu. Tidak apa ya, tidak, sangat kecil kemungkinan tiba-tiba jatuh miskin gitu. Nggak memungkinkan, hampir tidak mungkin kan banget gitu ya dalam era yang sekarang ini, kayaknya nggak memungkinkan banget gitu. Berbeda dengan kalau orang-orang yang mungkin, makanya kan ada idiom lain juga ya, yang kayak lo kalau lahir miskin salahin orang tua lo, kalau lo
meninggal miskin, salahin diri lo sendiri. Makanya justru banyak yang mencoba keluar atau bangkit dari levelnya dari bawah naik ke atas kayak gitu. Yang saya lihat gitu. Dan dalam konteks tadi ya, kalau dalam konteks money talks and wealth silent ya, itu juga saya lihat di si anak itu gitu ya, si dari si nanti saya blip nggak ya ini karena mer nyebut tertentu. Saya lihat juga seperti itu gitu, humble dan relatively biasa-biasa aja, tidak justru kan kalau yang kayak OKB ya, orang kayak baru tuh kayak beber gitu, apa royal, terus juga heboh dan segala macam, tapi relatively silent sih. Ini adalah yang menarik ya sebenarnya, yang menarik untuk diinin. Nah kalau tadi kenapa jadi nyambungnya ke situ ya? Kalau dalam konteks saya tadi, saya juga sebenarnya stand saya tidak berubah. Itu kan tadi berangkat dari situ. Stand saya tidak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya saya juga tidak mengejar-ngejar banget untuk jadi wealth lah kayak gitu, untuk jadi kayak tajir melintir atau ultra rich gitu. Saya sebenarnya cenderung entah mindsetnya dari mana atau juga pengaruh lingkungan dan segala macam ya cukup sih sebenarnya. Maksudnya di beberapa podcast yang lalu kan juga sempat saya ngomong gitu, gue udah ngitung gitu sama istri kayak gitu, gue mau hidup seperti apa, berapa waktu ke depan kayak gitu, dan nominal yang harus gue capai untuk memenuhi itu seperti apa, dan itu reachable kayak gitu. Setelah itu mungkin juga tidak akan tidak ya cukup aja sih kayaknya, tidak terlalu sampai kayak harus wealth dan silence kayak gitu ya. Mungkin rich oke lah gitu ya, tapi sampai se-wealth itu kayaknya bukan jadi mimpi sih kalau saya pribadi. Makanya ini kan berangkat tadi gara-gara yang founder institute dan nilai kompetitifnya itu rendah ya, saya bicara ini gitu. Makanya itu mungkin juga salah satu pengaruhnya ya, gue ternyata nggak terlalu ini juga gitu, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngejar-ngejar yang nilai kompetitifnya nggak terlalu tinggi juga gitu. Nggak tahu ini baik apa benar ya, ini kalau ada yang punya tanggapan mungkin boleh juga sih di share. Tapi ini saya refleksi aja sih. Gitu sih. Pengaruh keagamaan nih mungkin juga sih. Kalau di saya Islam gitu kan, kita diajarinnya zuhud gitu kan. Ya maksudnya berkecukupan aja lah dan lebih memikirkan kehidupan setelah ini gitu, karena itu jatuhnya iman ya, apa kepercayaan lah kayak gitu. Dan itu secara rasional mungkin nggak tahu, mungkin embed juga ke dalam diri dan segala macam, tapi begitu sih yang kerasa gitu. Dan saya juga suka agak miss ya, bukan suka aja, gemes sih sebenarnya lebih tepatnya, gemes terhadap teman-teman startup baru yang memang ya walaupun ini ya, mungkin gimana menyampaikannya ya, banyak gitu ya teman-teman startup founder gitu yang terutama yang baru ya, yang motifnya untuk jadi entrepreneur adalah untuk kaya dan dihaluskan. Menurut saya itu adalah dihaluskan dengan cara gue pengen kaya agar gue bisa sedekah lebih banyak kayak gitu. Ini jadi kemana-mana ya, cuman gak apa-apa deh, kita habisin 5 menit lagi lah maksimal. Banyak yang beralasan seperti itu. Gue pengen berbisnis, gue pengen kaya agar gue bisa sedekah lebih banyak gitu. Menurut saya sebenarnya nilai sedekah atau ya saya nggak ini juga ya, itu bisa jadi motivasi yang bagus untuk berbisnis dan juga motivasi yang bagus buat dia untuk buat mereka untuk bisa bersedekah. Dan mungkin tadi ya dalam konteks saya berangkat ke situ kan gara-gara ngomongin kepercayaan untuk dan segala macam kayak gitu, ya nggak masalah juga gitu. Tapi menurut saya kalau dalam konteks keagamaan mungkin yang akan jauh lebih dihargai adalah yang bisa mengeluarkan dalam keterbatasan kan justru gitu. Makanya kan ada cerita ini ya, ada satu cerita sih, cuman berkelanjutan ya. Ada dua sahabat yang memang
yang kita sering dengar, dua sahabat Nabi maksudnya ya, yang kita sering dengar ceritanya tapi hanya sepotong sebenarnya, yaitu antara Umar dan Abu Bakar gitu. Pada suatu ketika kan si Umar mensedekahkan setengah hartanya kayak gitu ya, setengah hartanya, lalu apa namanya, ya diterima kayak gitulah. Lalu berikutnya datang si Abu Bakar di mana dia mensedekahkan seluruh hartanya kayak gitu. Dan yang kita ingat kan sampai situ gitu lah ceritanya. Yang kita mayoritas dengar adalah ceritanya sampai situ. Di mana yang lebih mulia, bukan yang lebih mulia ya, yang kelihatannya lebih ini gitu ya, yang dipandang lebih tinggi adalah si Abu Bakar karena bisa mensedekahkan seluruh hartanya. Tapi sebenarnya yang jarang diketahui gitu ya, atau ya mungkin sekarang udah banyak juga yang mengetahui gitu, bahwa sebenarnya nilai sedekahnya si Umar itu jauh lebih besar daripada total sedekahnya si Abu Bakar kayak gitu. Jadi ibaratnya setengahnya sedekahnya si Umar aja cuman apa ya, setengah misalnya ini ya angkanya kita kira-kira ya, setengah sedekah hartanya Umar adalah 10 miliar, total sedekahnya Abu Bakar ya pada waktu itu ya ketika dia mensedekahkan seluruh hartanya itu mungkin nggak nyampe 100 juta kayak gitu. Jadinya sangat sangat timpang. Tapi dari cerita tersebut yang kita peroleh adalah bagaimana si Abu Bakar itu begitu ikhlas dan juga begitu tawakal gitu. Kan salah satu dialognya adalah ya aku kamu meninggalkan apa untuk istrimu kalau nyedekahin seluruh harta kayak gitu. Ya aku punya Allah dan Rasulnya kan kayak gitu. Jadi salah satu ininya gitu, salah satu hikmah yang kita pelajari. Walaupun secara nilai lebih besar gitu. Makanya agak miss juga gitu bahwa kalau teman-teman yang baru memulai tujuannya untuk berbisnis lalu agar bisa bersedekah dengan lebih banyak, padahal sebenarnya yang di value bukan nilai jumlah sedekahnya, tapi yang di value adalah lo bersedekah dalam keterbatasan, lo ikhlas, lo bisa tawakal kayak gitu sebenarnya sih dalam konteks ini. Ini jadi bahasa agama ya teman, cuman apa namanya ya, berangkatnya ya kayak gitulah. Mungkin itu aja ya racauan saya hari ini. Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga lebih baik segalanya, bisnis, personal, pribadi, keluarga, sehat-sehat semua selalu buat yang dengerin podcast ini. Terima kasih spesialnya buat yang berapa ratus orang yang lebih banyak mendengarkan podcast ini dibanding podcast LDS. Terima kasih banget. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye.